mengenai mahar. Ini saya pernah punya dengar cerita dari keluarga itu pernah bercerita itu ada orang menikah itu maharnya itu ternyata berupa perhiasan tapi ternyata imitasi Ustazah. Nah, terus tapi suaminya ini tidak tahu karena yang membelikan itu kebetulan ibu tapi bukan ibu kandungnya, ibu tirinya seperti itu. Sementara itu sekarang beliau ini suaminya ini sudah meninggal dunia. Itu bagaimana ini? Suaminya tahunya kapan suaminya? Suaminya tahu setelah anaknya sudah agak dewasa. Sudah tak ada. Berarti si istri juga tidak menyadari kalau itu imitasi. Iya. Karena ini di luar kendali suaminya mungkin sudah memberikan uang dan lain sebagainya. Sebenarnya dia tidak terkena dosa. Itu bukan kezaliman yang dia lakukan. Tapi yang terkena dosa adalah hukum yang berlangsungkan dan si ibu dia dosa. Tapi kalau si bapak ini mengetahui ketika dia masih hidup, kemudian dia mampu menggantinya, itu jadi hutang sebenarnya. Jadi dia harus memberikan itu karena itu istrinya. Jadi bagi dia itu hutang yang harus dia bayar kepada istrinya, kecuali istrinya itu akan mengikhlaskan, maka itu tidak akan menjadi hisabnya di akhirat atas penerimaan kewajiban istrinya. Nanti kalau sudah meninggal ya. Tapi kan belum diganti ya Bia. Itu ceritanya kurang tahu ke pengetahuan saya seperti itu. Masya Allah. Gimana ya kasih? Ya karena itu bukan kezaliman dia, insya Allah dia tidak dosa. Tapi jika dia ingin menyempurnakan ketika dia ada pada waktu itu harusnya dia ganti karena itu hak istrinya. Nah kalau beban dia di akhirat, kalau istrinya ridho terhadap haknya yang dia ikhlaskan, insya Allah itu akan meringankan dan jadi pahala yang besar bagi istrinya. Insya Allah begitu ya Bu ya. Karena mahar itu haknya itu wajib Bu. Mahar itu wajib. Kenapa? Maksudnya di rukun nikah ya. Rukun nikah itu kan ada 2 mempelai, ada wali, ada mahar. Kalau itu sudah terpenuhi, penghulu itu bukan rukun. Yang rukun itu wali, penghulu itu mencatat secara administratif. Tapi walinya yang harus terlibat. Tapi kalau kondisi seperti itu, yaitu di luar kemampuan dia, kemudian dari sini yang luar, di akhirat dia tidak akan jadi beban. Terima kasih ada langsung aja, nggak takut hisapnya Assalamualaikum Ustazah. Saya mau bentar saya Jayanti dari Ibu kelas 2 dan 4. Yang mau saya tanyakan adalah jadi ini Ustazah, saya ada kerabat, beliau itu suaminya itu poligami, tapi tidak tahu sebelumnya gitu, istri itu tidak tahu. Dan kaitannya dengan yang tadi sudah dibahas adalah ketika si istri ini sudah tahu, beliau ini tidak mau terus minta diceraikan, sedangkan si suami ini tidak mau menceraikan. Akhirnya kan tadi yang Ustazah bilang tidak boleh meminta talak ya, istri itu tidak boleh meminta talak. Tapi posisinya karena si istri pertama ini tidak ridho karena mungkin tidak ahsan mungkin ya caranya, betul. Jadi beliau ini tetap ingin minta cerai gitu, sedangkan si suaminya juga tidak mau gitu, tidak mau. Jadi nah itu bagaimana ya, maksudnya sebagai saya yang beliau ini suka maksudnya kan cerita juga gitu kan, betul. Jadi kita ini sebagai kerabatnya harus seperti apa ya, karena satu sisi kan tadi masih istrinya berarti kan ada kewajiban maksudnya ya, betul. Itu bagaimana posisi beliau istri yang harus tetap taat sedangkan dia tidak ridho dengan apa yang dilakukan suaminya seperti itu. Terima kasih Ustazah. Langsung aja ya, silakan. Kalau terkait dengan poligami, izin
istri itu tidak menjadi izin atau keridhaan istri itu tidak menjadi syarat istri. Jadi seorang laki-laki. Tapi kalau pada menurut saya, jika seseorang melakukan poligami itu jangan sampai mendolimi keluarga yang lama. Gitu ya. Jadi kalau dia kayak perusahaan mau buka cabang, jangan sampai perusahaan awalnya bangkrut, hancur gitu. Maka syaratnya di dalam surah An-Nisa ayat 3 poligami itu boleh masna wa thulatha wa ruba, tapi fa in ta'dilu fawahidatan. Ayat berikutnya kan, jika engkau tidak bisa adil maka satu itu lebih baik untuk kalian. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan pernikahan suami dengan istri keduanya sah. Tetapi jika di dalamnya ada unsur kezaliman yang terjadi ketika istri kedua, istri pertamanya ini tidak tahu, sekarang tahu, kemudian dia tidak. Nah, si istri pertama ini harus melihat dulu apa yang kemudian masuk dalam hukum syar'i dia boleh untuk minta talak. Apakah di dalam poligami suami itu ada unsur ketidakadilan yang dia terima, ada unsur kezaliman yang dia terima, ada nafkah yang tidak diberikan, mau nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah, kalau syarat-syarat terpenuhi dia boleh meminta cerai. Jadi tidak termasuk yang tidak mencium bau surga. Kenapa? Alasannya hak, ada kezaliman. Bahkan di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabiah yang karena dia tidak mencintai suaminya, urusan cinta, bukan urusan dizalimi. Karena dia tidak bisa taat karena khawatir dia berbuat dosa terus, dan berkata, ya Rasulullah, jika aku lanjutkan pernikahan ini, aku khawatir aku akan melakukan dosa terus. Dibolehkan cerai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ada mudorot yang baik. Nah, si ibu ini dia letakkan dulu apa yang membuat dia minta cerai. Ketidakadilannya itu masalah apa? Ketidakadilannya itu di mana? Nah, kalau itu terpenuhi, dia boleh mengajukan gugat cerai atau meminta ditalak. Beda ya Bu, gugat cerai dengan minta ditalak dia hukumnya juga beda. Sehingga, nah, tapi kalau suaminya tetap tidak mentalak dia boleh melakukan gugat cerai. Cuman biasanya gugat cerai itu kalau dalam hukum fikih munakahatnya itu namanya khulu. Khulu itu adalah meminta diputusnya hubungan pernikahan oleh hakim dengan mengembalikan sebagian harta suami. Itu khulu. Masa iddahnya hanya 1 bulan dan dia tidak boleh rujuk selama-lamanya. Kalau khulu ya, dia tidak boleh. Maka biasanya hakim ketika istri melakukan gugatan cerai, biasanya dipanggil dulu tuh keduanya, dimediasi dulu. Biasanya kalau memang sudah tidak bisa disatukan lagi, hakim akan meminta jatuhkan talak. Jadi hukumnya tidak khulu. Jadi hakim biasanya minta pada suaminya jatuhkan talak, sehingga yang tercatat di administrasi maupun secara hukum adalah talak, bukan khulu. Jadi kalau dia memang sudah tidak mampu, tidak bisa dan lain sebagainya. Sampai ini ada kasus suaminya murtad. Suaminya murtad dan dia tidak mau mencerai karena masih cinta. Sampai istrinya pergi dari rumahnya karena dia takut berzina. Tapi ini dipakai oleh suaminya di hukum pengadilan, sehingga si istri ini dikatakan dia meninggalkan rumah, sehingga yang zalim jadi istrinya dan dia tidak dapat harta golongan ini. Kalau secara hukum positif. Kalau di dalam Islam, seorang suami yang mencerai istri kasih mut'ah, kasih hadiah, kasih pemberian dia untuk bisa melanjutkan hidupnya. Cuma rata-rata ini buat laki-laki berpikir tidak kasih mut'ah, dibalikin aja langsung ke orang tuanya. Lalu kata golongan ininya diperebutkan di pengadilan. Maka kalau sudah tidak bisa pakai hukum syariat, pakai hukum positif supaya masing-masing punya mendapatkan hak. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah kasih solusi ya. Lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Barangkali? Wah, ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya kenapa ya suami saya begini, kenapa suami saya begitu. Itu bakat jadi konselor. Nah, sayanya gemes sendiri jadinya. Setelah tadi kalau saya bilang tidak ada taat kepada suami jika suami tidak taat kepada Allah gitu ya. Jadi saya sendiri menganjurkan ya itu sih sebenarnya pilihan gitu ya. Kalau secara misalnya dia tidak memberi nafkah itu saja sudah salah menurut saya. Nah, tapi misalnya saya menyatakan perceraian pun sepertinya saya tidak berhak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah si teman saya ini disarankan untuk konseling di yang tadi Ustazah rumah konseling itu ya, atau memang jadi dia tuh tidak berani keluar, tidak berani melepaskan karena merasa kasihan kepada anak-anak. Nah, jadi kalau saya sendiri karena saya merasa kamu bekerja, kamu ada maksudnya membandiri gitu buat apa gitu. Tapi untuk menyarankan cerai sih saya juga tidak berani gitu ya. Nah itu, dan satu lagi pertanyaannya, segi taat sendiri Ustazah, misalnya kalau suaminya sholat 5 waktu tapi tidak sholat di masjid misalnya, contoh kecilnya, sedangkan anaknya laki-laki yang di sekolah sendiri dianjurkan untuk sholat di masjid. Nah ini mungkin dikatakan hal sepele ya, tapi kan sholat 5 waktu misalnya. Nah itu ranah kemana, memang misalnya itu masuk ketaatan kepada suami juga yang kita sebagai istri ya udah ya udahlah yang penting sholat gitu, atau memang wajib mengingatkan sholat di masjid dong, anaknya tuh yang minta-minta misalnya sholat di masjid. Ya kembali saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang pertama, suami tidak menafkahi ya berarti ya Bu ya, tidak menafkahi. Tapi itu sudah kedoliman. Ya, dia sudah kedoliman. Tinggal si istri ini bersikap. Jadi ketika ada seorang istri yang terdolimi, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama, dia memilih untuk selesai, melepaskan, itu pilihan pertama, dan itu baik. Dan itu juga memutus. Apalagi karena seorang istri begini, ada seorang istri yang bekerja di luar negeri. Untuk mencari nafkah yang seharusnya itu tugas suami. Suaminya di rumah, tapi tidak terpenuhi hak makanannya, hak kemaluannya. Ini hukumnya di mana Ustaz? Kata Ustaz, keduanya saling mendolimi. Si suami dolim karena istrinya yang mencari nafkah. Si istri juga dolim karena dia tidak bisa untuk berbuat melayani suaminya sehingga terjadi nafkah dengan keluarga. Walaupun mungkin tingkat kedoliman suaminya lebih tinggi gitu ya. Solusinya gimana? Tapi suruh pulang istrimu dan engkau yang harus bekerja keras gitu ya guys. Tapi jika engkau tidak melakukan itu, perceraian dari solusi supaya tidak saling mendolimi gitu, supaya tidak saling mendolimi. Nah, seorang perempuan ketika mendolimi dia punya dua pilihan. Pilihan pertama dia memilih lepas, apalagi dia mandiri secara ekonomi bisa. Cuma dia kehilangan tameng dan neraka. Karena suami itu ketika dia tidak berfungsi apapun di dunia, minimal dia jadi tameng, kita tidak neraka. Kecuali nanti dia menikah lagi, gitu ya, ibu-ibu. Tapi kalau dia mau memilih pilihan kedua, maka dia akan mendapatkan ajrul azim, balasan yang besar di sisi Allah ketika dia menerima kondisi suaminya yang tidak memberi nafkah kepadanya dengan alasan anak-anak. Tapi tetap diperhatikan kondisi kesehatan mentalnya dia. Kenapa takut? Dia secara mental dia takutnya nanti dia mengalami dirinya sendiri. Kalau dia harus bekerja, harus masuk akal, harus melayani suami gitu kan. Tugas sebagai suami istri tetap harus dia lakukan. Tugas sebagai istri tetap harus dia lakukan. Seperti itu. Jadi banyak persoalan hari ini bahkan menjadi persoalan negara karena masalah ini tidak tegaknya kawan seorang laki-laki, sehingga perempuan harus keluar negeri bekerja
berdampak pada anaknya, berdampak pada konflik keluarga, belum masalah harta dan lain sebagainya gitu. Ketika hukum Allah nggak dipakai kayak gitu, maka hari ini tapi ada juga ya contoh perempuan yang terlalu menuntut kesetaraan gender itu juga menjadi konflik, sehingga laki-laki kemudian peluang-peluang tegak kekawamannya juga hilang. Kenapa? Karena banyak sekali sektor-sektor yang harusnya diisi oleh laki-laki jadi diisi oleh laki-lakinya, akhirnya tak berdaya. Gitu, itu satu. Kemudian yang kedua tadi apa Bu? Tentang sholat berjamaah ya. Seorang istri itu tidak bertanggung jawab terkait dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, tetapi di dalamnya ada watawasabil haq, watawasabil sabr, watawasabil rahmah, ada saling nasihati. Apalagi kalau dalam konteks anak, berarti di situ ada orang asuh yang harus kita berikan. Biasanya bapak-bapak yang sholat lima waktu tapi belum paham bagaimana sholat di masjid itu biasanya karena ilmunya yang terbatas ya. Maka mudah-mudahan dia mau belajar gitu. Nah, cara belajar memahamkan ilmu itu bisa jadi lewat anak istrinya. Tetapi secara fitrah laki-laki itu egonya tinggi dan mereka nggak suka dinasihati oleh istri. Kalau saya tanya ke suami saya, apa yang paling berat kalau lagi ngobrol sama aku? Dengerin nasihat kamu itu. Udah beliau itu. Terus apa yang paling menyenangkan kalau lagi ngobrol sama aku? Kamu bilang, iya nih. Saya gitu. Kenapa? Bina fadlan Allah wa'ala. Egonya Allah minta ini. Tanya Dr. Aisyah Dahlan. Otaknya strukturnya memang begitu kan? Seperti itu. Maka memang susah untuk menerima masukan suami. Tugas kita apa? Sesekali kita ya anaknya yang jauh, Bu. Anaknya yang disuruh ajak ayah ke masjid. Gitu ya. Paling itu yang bisa kita lakukan. Dan doakan supaya suaminya memahami keutamaan sholat di pemahaman ilmunya yang belum sampai. Kalau dia sudah sampai ilmunya, memahaminya, dia akan sadar dengan sendiri dan bersedih. Lalu di situ dia akan memberikan tarbiyah, contoh teladan bagi anak-anaknya. Tapi kadang-kadang hidayah itu bisa dari anaknya, bisa dari anaknya dulu, jadi anaknya yang ngajak ayahnya. Tapi kalau istri itu suka sulit ya untuk menyampaikan, maka di dalam keluarga itu perlu banyak ngobrol ya. Jadi jangan bicara kalau ada masalah saja. Termasuk menasehati itu bisa lewat obrolan sehari-hari. Tidak dalam konteks menasehati, tapi mari kita bicarakan bersama. Nah ibu, saya pernah bertanya bagaimana cara efektif seorang istri untuk memberikan masukan pada suaminya. Sementara suami itu egonya tinggi, susah untuk menerima nasihat. Rubah Bu dengan kalimat kalimat. Jadi seorang istri jadilah istri yang banyak bertanya. Ya, kalau adik ini rajin ke masjid, gimana ya supaya bersemangat lagi kalau dia tidak bisa disuruh ke masjid lagi bisa. Pakai tanda tanya. Walaupun kadang-kadang tidak langsung. Ada temannya macam. Pakai tanda tanya. Kalau kita pakai tanda seru, kalau pakai tanda seru, mereka itu egonya tinggi. Soalnya saya kalau hal paling berat kalau sudah saya nasihati katanya. Benar-benarnya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya ibu-ibu. Jadi harus kreatif ya Ustazah ya. Lebih tahu suasana ya, ada seninya berkomunikasi. Tapi kalau suami kemudian tidak melakukan, tidak ada dosa lagi. Kalau di keluarga bagi saya mungkin boleh sharing, ada timing untuk kumpul kalau di keluarga saya ketika makan sarapan atau makan malam harus kumpul. Nah ketika kumpul biasanya suami istri anak bisa saling bercengkrama ngobrol. Nah itu kadang ya sudah sedikit hilang ya dari keluarga-keluarga kecil itu, karena mungkin karena kesibukan, jadi hal sekecil itu terabaikan, makan sendiri-sendiri kayak gitu. Padahal komunitas
ngobrol. Kalau ngobrol itu memang esensi keluarga kecil. Oke, sudah mama, sudah. Barangkali ada